Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya, Ria Soraya, akan membuat video tugas di luar kelas di hari ke-6. Nah, ini soal dari pertanyaannya mengenai membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar yang kedua. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak, di mana anak sebagai subjek dalam belajar dan motivator sebagai fasilitatornya. Lalu yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus secara individual system? Karena tidak mungkin bertahap jika prosesnya secara klasikal sistem. Lalu motivator dapat melakukan pendekatan sesuai karakter dan kesukaan pada anak. Lalu motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan pada anak. Nah, yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan peran murid. Di sini, murid berperan sebagai subjek belajar dan tentunya belajar harus menyenangkan dengan proses dan metode bermain sambil belajar. Lalu peran guru sebagai fasilitator, di mana guru harus memfasilitaskan kegiatan belajar yang harus nyaman, harus menyenangkan, lingkungannya yang bisa membuat anak nyaman dalam belajar. Tentunya membuat dan memvariasikan setiap proses belajarnya dengan fun learning atau menyenangkan dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir, dan guru harus membimbing dan membimbakan anak sesuai karakter dan kemampuannya. Tentunya secara fun learning dan secara small step system. Lalu yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan metode classical system? Di sini metode individual system yaitu perbandingannya sangat sedikit, sedangkan di classical system perbandingannya sangat banyak. Di individual system materinya berbeda-beda untuk anak, sedangkan di classical system materinya diseragamkan atau disamaratakan pada anak, sehingga anak tidak dapat berkembang. Lalu kurikulumnya di individual system kurikulumnya menyesuaikan anak, sedangkan di classical system kurikulumnya sudah ditentukan, jadi anak tidak akan meningkat atau tidak bertahap dalam proses belajarnya. Lalu perbandingannya di individual system, anak sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator, sedangkan di classical system guru sebagai yang belajar
guru yang belajar, bukan guru yang membimbangkan murid. Nah, seperti itulah perbedaannya atau perbandingannya. Lalu yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu guru harus menciptakan dan harus mempelajari anak dengan cara harus memahami, menerapkan paradigma Bimba, metode Bimba, dan kurikulum Bimba, dan selalu mengevaluasi afeksi anak dengan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, dan tentunya sebagai motivator harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti motivator. Lalu tentunya selalu satu langkah di depan anak atau siaga atau dalam kata arti antisipasi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan yang dilakukan secara individual system? Pendekatan yang terjadi jika dengan cara individual system yaitu kita dapat memberikan materi yang berbeda-beda kepada anak sesuai dengan kemampuannya, lalu kurikulumnya menyesuaikan anak sesuai dengan tingkat kemampuan anak, perbandingan untuk anak secara sedikit, perbandingannya sedikit, dan tentunya anak sebagai subjek belajar di mana prosesnya harus menyenangkan, yaitu dengan bermain sambil belajar. Lalu yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang akan terjadi, kita tidak akan mengetahui sudah sejauh mana kemampuan anak dan tidak akan mengetahui karakter setiap anak. Tentunya kurikulumnya sudah ditentukan, tidak menyesuaikan anak, perbandingannya sangat banyak, lalu materinya beragam atau disamaratakan, jadi anak tidak bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Dan tentunya di sini anak yang harus mengerti kita, dan ini yang salah, bukan guru yang sebagai subjek belajar, tetapi muridlah atau anaklah yang menjadi subjek belajar, dan tentunya kegiatannya akan membosankan, dan tentunya guru tidak akan mengetahui kelebihan atau mengetahui karakter atau mengetahui kesukaan anak secara personal. Nah, selanjutnya yaitu yang B. Yang B tentang pertanyaan mengenai metode variation skill sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Variation skill ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Lalu yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak rentang konsentrasinya sangat pendek, lalu anak mudah teralihkan, dan anak akan cepat merasa bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya ialah agar anak tidak bosan, agar anak tetap semangat, agar anak antusias, dan agar anak tertarik dengan kegiatannya. Lalu yang keempat, sebutkan 3 aspek dalam belajar. Ada 3 aspek dalam belajar. Di sini seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek
psikomotorik, di mana psikomotorik terbagi menjadi dua bagian antara motorik kasar dan motorik halus. Lalu yang kelima, kegiatan apa yang termasuk dalam kegiatan kognitif? Kegiatan kognitif adalah yang termasuk yaitu membaca dan berhitung. Lalu yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Kegiatan afektif adalah berdialog, bercerita atau berdongeng, bernyanyi, dan bermain. Nah, yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik di sini dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ini kegiatan seperti melempar, menangkap, dan di motorik halusnya yaitu seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis, dan dibimbang menggunakan metode motorik halus dalam proses belajarnya. Lalu yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan kegiatan antara aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, dan menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatannya, maka itu tidak apa-apa. Dan menggunakan sistem jam bandul, di mana ketika anak pada suatu kegiatan anak terlihat bosan atau terlihat tidak semangat dalam kegiatan tersebut, maka kita harus menggunakan sistem jam bandul, di mana kita harus menyelingkan kegiatan yang utama dengan kegiatan lainnya. Jika anak sudah mulai fokus kembali, maka akan kembali di kegiatan utamanya. Nah, yang C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Di sini hukum akibat di mana anak senang, anak mau mengulang, dan kegiatan yang menyenangkan akan terus diulang. Dan yang kedua ialah apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu hukum latihan, di mana hukum latihan jika diulang-ulang menjadi mampu, di mana semakin dilatih atau semakin diulang, anak semakin mampu dan menjadi terampil. Lalu di yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, di mana hukum kesiapan, di mana ketika mampu akan menjadi menyenangkan, dan semakin siap maka minat-minat kuadratnya atau minat bergeloraannya akan tumbuh. Nah, inilah
jawabannya dari tugas yang keenam. Saya ucapkan terima kasih. Mengerti itu menyenangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.